Perkenalkan, nama saya Sinta Pujasari Sitorus. Saya dari Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP semester 7 tingkat 4. Pada video kali ini, saya akan membuat suatu tutorial sederhana, yaitu cara membaca not balok. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini. Terima kasih. Nah, teman-teman, langsung saja kita melihat gambar ini. Kita kenalan yuk dengan dua simbol ini. Dua simbol ini sering dinamakan sebagai kunci G dan kunci F di Indonesia. Istilah dari kunci G ini dikatakan sebagai treble clef, sedangkan kunci F ini sering dikatakan sebagai bass clef. Kunci G atau treble clef ini dipakai untuk penyanyi dalam suara sopran, alto, tenor, dan juga di dalam musik biasa dipakai di dalam biola atau flute. Soalnya dia itu digunakan untuk membaca not dari tengah ke atas seperti itu, dan bisa dikatakan bahwa kunci ini dipakai untuk suara tinggi. Sedangkan bass clef atau kunci F ini dia itu untuk not rendah. Jika di piano dia biasanya berada di tangan sebelah kiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa treble clef atau kunci G untuk suara yang tinggi, sedangkan bass clef atau kunci F untuk suara yang rendah. Sekarang kita akan melihat garis-garis yang ada di not balok. Kita melihat garis ini dinamakan dengan garis paranada. Garis di dalam not balok, garis paranada itu memiliki 5 garis dan 4 spasi. Kita melihat bahwa setiap garis dan spasi ini menentukan pitch atau tinggi rendah nada. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah kunci G. Dalam kunci G ini kita dapat melihat bahwa garis yang pertama itu dibaca sebagai E, yang kedua G, yang ketiga B, dan yang keempat D, dan garis kelima dibaca sebagai F. Dan saya sendiri untuk mempermudah pembacaan ini, saya sering menggunakan ini, dan teman-teman juga bisa menggunakannya dengan kalimat, misalnya E diganti sebagai Endang, Guru, Bona, dan Patimah. Untuk mengingat itu, kita hanya perlu mengingat bahwa Endang itu berada di garis pertama, sedangkan Guru berada di garis kedua, Bona berada di garis ketiga, dan atau D berada di garis keempat, Patimah berada di garis paling akhir atau garis kelima. Begitulah untuk menentukan dan menyebutkan setiap not balok yang berada di dalam buku untuk mempermudah kita. Untuk nada-nada yang berada di tengah juga memiliki penyebutannya masing-masing. Tidak adil dong jika hanya garis-garisnya saja yang disebutkan sedangkan yang di tengah tidak disebutkan. Jadi teman-teman bisa melihat di sini yaitu cara membaca yang nada yang di tengah yaitu F A C E, atau lebih singkatnya kita dapat mengingatnya yaitu Fa C, seperti itu. Atau bahasa Indonesia dari wajah, bahasa Inggrisnya yaitu face. Dan bagaimana jika not baloknya berada di luar garis tersebut? Nah, itu adalah sebagian dari fungsi dari garis bantu atau leisure lines. Garis bantu ini berfungsi untuk membantu not balok yang berada di luar garis. Dan garis bantu ini biasanya disebut C di dalam menyebutkan dalam kunci G. Sekarang kita akan membahas bass clef atau kunci F. Untuk membaca kunci F, teman-teman bisa melihat dalam garis pertama ada G, garis kedua ada B, garis ketiga ada D, garis keempat ada F, dan kelima ada A. Untuk mempermudah mengingat atau menghafal not balok tersebut, kita bisa mengingat atau membuat sebuah kalimat. Jika saya membuat kalimatnya seperti ini: Guru Bona dan Patimah amat. Dan sedangkan di atasnya nanti akan ada C,
Maka untuk mengingat guru Bona dan Fatima amat cantik. Teman-teman, jika teman-teman menemukan tanda seperti ini di dalam not balok, maka tanda pagar sering disebut sebagai kris dan tanda B sering disebut sebagai mol. Sedangkan tanda kris ini sendiri, dia ini digunakan untuk menaikkan nada sebanyak setengah. Sedangkan tanda mol ini, dia itu kebalikan dari tanda kris. Tanda mol ini berfungsi untuk menurunkan setengah dari nada yang telah ada. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari apa itu kunci G dan kunci F, dan juga bagaimana membaca not balok yang berada di dalam garis maupun di tengah-tengah atau spasi. Sekarang waktunya kita untuk melatih sejauh manakah kita telah memahami dan mengingat kunci atau nada-nada tersebut. Ada yang mengingat ini jika berada di spasi kedua dia disebut apa? Ya, benar. Itu disebut sebagai A. Dan yang ini ingat ya, kita juga harus melihat kuncinya. Ini adalah kunci F atau bass clef. Dia berada di garis kedua. Tadi teman-teman pasti mengingat. Ayo coba diingat kembali, jika dia berada di garis kedua, dia disebut sebagai apa? Ya, benar. Dia disebut sebagai bona atau B. Nah, jika bertemu seperti ini, bagaimana membacanya teman-teman? Oke, mari kita baca bersama, yaitu A, bona, C, Fatimah, E, fish, dan cheese. Kenapa dia berubah menjadi cheese dan fish dan cheese? Karena di situ ada tanda kris. Jika teman-teman mengingat tadi bahwa tanda kris itu jika ada tanda kris, maka dia akan berubah menjadi fish dan cheese. Oke teman-teman, jika kita membaca secara langsung tanpa mengingat hafalan, maka kita akan membaca yaitu A, B, C, F, E, fish, cheese. Nah, ini adalah not balok yang harus bersama-sama. Mari kita pelajari dan kita baca bersama-sama. Yang pertama itu yaitu G, 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 bona, A, G, Fatimah, 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 E, B, A, F, bona, A. Baris yang kedua G, GF, C, bona, A, bona, G, C, 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 amat, C, F, E, fat, dan C. Dan sedangkan baris yang ketiga yaitu F, 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 A, F, C, D, C, bona, A, D, C, bona, A, C, bona, dan A, bona. Sedangkan baris yang ketiga yaitu amat, 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 cantik, amat, E. Untuk garis atau not balok yang berada di bawah yaitu F, C, B, A, B, G, dan G. Begitulah tutorial cara membaca not balok. Sederhana bukan? Ya, sungguh sederhana. Hanya saja perlu berlatih lagi supaya pembacaan not balok dapat lebih baik lagi. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.